Oke, halo teman-teman semuanya. Suaraku apakah udah kedengeran? Halo, tes tes. Oke, udah kedengeran ya teman-teman ya? Iya, jadi selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng aku ya di sini di kelas PK. Iya, jadi hari ini kita bakal em, bahas soal ya sesuai dengan yang udah aku infoin kemarin. Nah, sebelumnya kan aku udah ngasih tugas nih sama teman-teman ya. Kira-kira tugasnya udah pada dikerjain belum? Oke, ada yang udah ngerjain tugasnya? Wah, ada yang udah ya. Yang lain gimana nih? Udah pada ngerjain atau belum sempat? Oke. Kok waduh? Waduh nih apa nih? Belum ngerjain ya? Oke, ada yang belum, ada yang udah ya. Nah, jadi untuk tugas yang kemarin itu aku kasih beberapa latihan soal ya, latihan konsep dasar. Jadi buat teman-teman yang ikut kelas aku kemarin itu bisa dicoba ya latihannya ya teman-teman ya. Nah, karena latihan soal yang kemarin itu jadi bekal buat kalian bisa ngikutin kelas aku hari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum coba kerjain, nanti setelah kelas kita kalian coba kerjain ya, teman-teman ya, beserta dengan pembahasan aku juga udah kasih. Jadi kalau ngestak, itu teman-teman bisa langsung lihat pembahasannya aja. Kalau masih bingung juga gitu ya, boleh banget tanya aku ya. Oke. Oke deh teman-teman, kalau gitu biar kita efektif nih belajarnya ya, kita akan langsung mulai aja. Nah, semoga sinyal aku bagus nih ya teman-teman ya, karena lagi di luar. Nah, oke, sip. Nah, jadi hari ini kita akan bahas soal, teman-teman ya. Coba aku mau tahu dulu nih, udah pada siap belum belajarnya? Nah, coba ketik satu yang udah pada siap, guys. Oke, ketik satu. Nah, ya, pada siap ya. Dan ini kelasnya kayaknya lebih rame dari biasanya nih, karena kita kedatangan banyak siswa baru ya. Jadi selamat bergabung dan hari ini kalian merasakan kelas bahas soal ya. Oke deh, karena udah pada semangat ya, jadi mari kita mulai aja. Nah, ini aku udah siapin beberapa soal ini ya, soal SNBT terkait dengan fungsi. Nah, ini buat soal nomor satunya. Bentar ya teman-teman. Oke, kita coba di sini aja ya. Nah, seperti biasa guys, aku akan kasih waktu ya buat teman-teman nyoba dulu nih buat nomor satunya. Oke, silahkan dicoba ya, teman-teman ya. Boleh dibaca dan dicoba. Aku kasih waktu sekitar 2 menit deh ya, buat ngerjain soal yang nomor satu. Nah, ini silahkan dicoba. Nanti kalau udah dapet jawabannya, boleh sharing di chat ya. Kalau bingung juga nggak apa-apa, nanti kita bakal bahas sama-sama ya. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, ini ada yang nanya. Apa tuh? Ini kalau dikasih PR gitu bakal selalu dibahas di live class kah, Kak? Baru join Simakara. Iya, jadi kalau misalkan PR itu biasanya dikasihnya setelah sesi kelas ya. Kayak gitu. Jadi setelah sesi kelas, biasanya nanti aku upload lagi soal tugasnya. Nanti kamu buat latihan mandiri. Kira-kira kayak gitu. Nah, nanti di dalam soal yang aku kasih, itu udah ada pembahasannya ya. Nah, jadi kalau misalkan bingung, itu bisa lihat pembahasannya. Oke, jadi ada beberapa soal yang dibahasnya di kelas, ada beberapa soal yang nggak sempat kita bahas di kelas itu buat latihan mandiri kalian. Oke, iya nih teman-teman ya. Baru satu orang yang dapat. Oke, ada lagi kah yang ketemu? Apa nih jawabannya ya? BK. Oke, ada yang dapat jawabannya B. Oke, Kak, ini file soalnya di mana ya? File soalnya belum aku upload ya, teman-teman ya. Nanti akan aku uploadnya setelah sesi kelas. Itu nanti bakalan ada di website Simakara ya. Nah, jadi kan kalian udah bisa akses website Simakara tuh. Nanti bakalan ada di sana buat soalnya ya. Oke. Nah, ini udah banyak teman-teman yang dapat jawabannya ya.
Nah, kita akan bahas nih teman-teman. Buat yang masih bingung, gak usah khawatir ya, karena kita akan bahas sama-sama. Oke, jadi sebenarnya di soal nomor satu itu, kita disuruh menyatakan hubungan antara kuantitas P sama kuantitas Q ya. Kalau misalkan kuantitas P-nya itu dinyatakan oleh, kita tulis dulu nih, G, fungsi G gitu ya, F, C. Nah, ini aku saranin buat teman-teman yang baru join hari ini gitu ya, buat ikut ke, buat apa nonton recordingan kelas aku yang kemarin dulu ya, supaya bisa ngikutin nih. Oke, jadi C2 sama C6. Terus kalau kuantitas Q itu adalah di 2,25. Oke. Terus dia ngasih tahu informasi apa lagi ya? Fx, di mana Fx-nya itu adalah mutlak dari X min 4, dan Gx-nya itu dinyatakan oleh akar dari X plus 1, ya. Oke. Jadi, di soal yang pertama ini, gitu ya, kita coba baca baik-baik dulu soalnya. Jadi, di dalam soal ini, dia ngasih tahu ada fungsi F, dan juga ngasih tahu ada fungsi G, gitu ya, didefinisikan sebagai berikut. Nah, kuantitas P dinyatakan oleh seperti ini, gitu ya, GFC dengan nilai C-nya dia kasih tahu juga. Dan kuantitas Q dinyatakan oleh 2,25. Nah, kalau ada soal kayak gini, gitu ya, siapa yang harus kalian kerjakan? Ya, tentu saja adalah nilai P di sini. Karena nilai P-nya kita belum tahu. Nah, sekarang, berdasarkan yang aku jelasin kemarin ya, teman-teman ya, kalau misalkan ada fungsi G, kemudian dimasukkan oleh sebuah fungsi lain, maka ini konteksnya itu adalah fungsi komposisi, ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang apa itu fungsi komposisi dan gimana ngerjainnya. Jadi, kalau fungsi komposisi itu artinya adalah kita memasukkan sebuah fungsi ke dalam fungsi yang lain. Nah, dalam hal ini, kita akan memasukkan fungsi fc ke dalam fungsi g, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, di dalam soal, si FC-nya itu, C-nya ada dua kemungkinan nih. Jadi kita akan coba masukin dulu untuk C sama dengan 2. Kalau misalkan C sama dengan 2, berarti kan kalian akan peroleh FC. Berarti FC-nya itu sekarang jadi F2 ya. Nah, kalau misalkan F2, itu bisa nggak dicari? Jawabannya adalah bisa, karena teman-teman tahu fungsi fx-nya. Nah, jadi kalau kita panggil fungsi fx gitu ya, fx dinyatakan sebagai x min 4 nih, gitu kan? Berarti sekarang tinggal kalian ganti inputnya itu dengan 2 ya, karena kan mau cari f2. Berarti jadinya apa? 2 min 4. Nah, terus ini jadinya mutlak apa? Mutlak min 2. Oke, udah pada tahu semua kan ya, kalau misalkan ada bilangan negatif, dimutlakin hasilnya itu jadi positif. Jadi kalau misalkan ada min 2, dimutlakin itu hasilnya 2 ya guys ya. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, terus si F2 ini belum selesai sampai di sini. Karena si fungsi F2 itu akan kita masukkan ke dalam fungsi G, teman-teman. Ya, jadi kalau kayak gitu kita panggil fungsi G-nya nih. Awalnya kita punya Gx sama dengan akar dari X tambah 1. Nah, sekarang si G-nya itu kita masukin F2, ya kan? Nah, F2-nya kalian udah tahu. F2-nya itu adalah 2 kan? Berarti tinggal kalian ganti saja inputnya itu dengan 2. 2 tambah 1 deh. Ya enggak? Maka nilainya itu adalah akar 3. Nah, kita akan simpan akar 3-nya ya. Nah, kita akan simpan akar 3-nya. Selanjutnya, kita kembali ke ulangi langkah yang sama. Tadi kan kita masukin C sama dengan 2 nih. Sekarang, kita ulangi langkah yang sama untuk C sama dengan 6. Nah, kita ulangi langkah yang sama gitu ya. C sama dengan 6. Berarti mula-mula cari dulu F6-nya gitu ya. Pakai fungsi mutlak yang tadi. Jadinya nanti bakal jadi X min 4. Sekarang X-nya diganti jadi 6. 6 min 4 gitu ya. Maka ini jadinya mutlak 2. Mutlak 2 itu adalah 2. Ya. Terus kalau udah dapat gimana? Masukin ke dalam fungsi G. G dalam kurung F6. Berarti sama dengan G dalam kurung 2 ya. Karena F6 itu kan 2 tadi. Berarti kalau kayak gitu, tinggal kita masukin aja ke fungsi G. Jadinya X tambah 1, sekarang si X-nya itu diganti sama 2 deh. Nah, maka hasilnya itu nanti jadi apa? Jadi akar 3 juga ya. Nah,
Berarti nilai dari si P itu adalah akar 3, teman-teman. Karena setelah kita cek nih, tadi berdasarkan hasil hitungan kita, berarti P itu adalah akar 3. Gitu. Ya, P itu adalah akar 3, dan Q itu adalah 2,25 ya, teman-teman ya. Oke, nah ini agak sulit ya dari lihat angkanya nih. Mungkin teman-teman sampai sini tuh udah clear gitu ya, Kak. Kak, aku udah dapet nih akar 3-nya. Nah, tapi masalahnya kalau kita punya akar 3, mau kita bandingin sama 2,25 gitu ya, gimana caranya ya? Nah, berarti kalau misalkan kalian punya akar 3, mau dibandingin sama 2,25, ada yang tahu nggak caranya gimana? Karena kalau misalkan kalian tanya sama aku nih, akar 3 gitu ya, akar 3 itu berapa sih, Kak? Nah, aku sendiri nggak tahu jawaban pastinya itu berapa. Nah, jadi dalam hal ini, kalian tuh butuh yang namanya teknik aproksimasi, gitu ya. Eh, aproksimasi. Jadi kalau kayak gitu, akar 3 ini kita nggak tahu berapa, tapi kita bisa memprediksi atau bisa mencari apa namanya nilai terdekatnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini, teman-teman. Kalau kalian punya akar 3, gitu ya, akar 3 ini kan susah kita carinya ya. Kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, tipsnya itu adalah kalian bisa coba pikirin sebuah akar gitu ya, yang nilainya itu adalah bilangan bulat. Tapi dia itu harus deket dengan akar 3. Nah, kira-kira ada yang mau tebak gak? Akar yang dia itu deket sama akar 3, tapi dia itu bisa menghasilkan bilangan bulat. Ada yang tahu? Nah, benar banget ya. Jadi, kita bisa lihat akar 3 itu deket sama akar 4 gitu ya. Mereka tuh tetanggaan. Nah, tapi akar 4 itu dia bagus akarnya ya. Dia bisa menghasilkan sebuah bilangan bulat, yaitu adalah 2. Akar 4 itu nilainya adalah 2 ya, teman-teman. Nah, jadi akar 3 itu kan posisinya di sini ya. Dia itu pasti lebih kecil daripada akar 4. Ya enggak sih? Akar 3 selalu lebih kecil dari akar 4. Jadi, kalau akar 3 ini, kita nggak tahu nilainya berapa. Tapi, kita bisa memprediksi nilainya ini adalah kurang dari 2, gitu ya. Atau sekitar satu satu koma sekian. Ya, intinya dia itu lebih kecil daripada akar 4. Nah, jadi kalau misalkan akar 3 ini kita nggak tahu berapa, tapi kita bisa prediksi dia adalah satu koma sekian. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan P itu adalah satu koma sekian, dan nilai Q itu adalah 2,25, maka jawabannya gimana, teman-teman? Ya, jawabannya P-nya itu pasti lebih kecil daripada Q-nya, gitu ya. Nah, maka kalian bisa jawab yang B, seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, buat yang tadi dapat jawabannya B, itu udah benar ya. Buat yang masih bingung, ini adalah penjelasannya. Jadi, untuk penjelasannya tadi ada yang nanya ya. Oke, kenapa bisa 7? Hmm, apa tuh yang 7? Oh, Kak, maaf, like tadi kenapa nggak akar 7? Kenapa nggak akar 7? Karena hasilnya akar 3 kan ya? Iya, jadi kalau misalkan buat soal ini teman-teman, intinya itu adalah kalian harus ngerti ini tuh artinya apa ya. Nah, itu artinya adalah memasukkan fungsi FC ke dalam fungsi G. Tapi karena dia itu FC, dan di soal itu dia mintanya C sama dengan 2 dan C sama dengan 6 kan? Jadi, untuk FC-nya itu harus dicari dulu. Untuk F2, dicari, nanti masukin ke fungsi G, gitu ya. Terus, sebaliknya juga sama. Oke. Nah, ini coba dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ya, teman-teman ya. Oke. Kak, tapi kemungkinan ada nggak? Oke, mana tadi? Kak, tapi kemungkinan ada nggak di soal yang P-nya itu nggak sama antara P dari C2 dan P dari C6. Terus itu nanti gimana cara menyelesaikannya? Nah, itu pertanyaannya bagus ya. Jadi maksud kamu tuh gini ya, kan tadi kalau misalkan kita nentuin C2 sama C6 itu kan hasilnya sama-sama akar 3 gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya gitu ya,
hasilnya itu nggak sama-sama akar tiga. Nah, itu gimana tuh cara penyelesaiannya? Ya, ya udah, berarti kalau misalkan kalian tuh punya dua jawaban gitu ya. Nah, ini udah pernah aku bahas sebenarnya. Kalau misalkan di dalam sebuah kuantitas P gitu ya, misalkan suatu kuantitas P, kalian nyari hasilnya itu adalah akar tiga gitu ya, atau misalnya satu gitu ya. Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Sedangkan Ki itu misalkan 2,25, misalkan yang ini 5 ya, gitu. Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, berarti kalian itu harus pilih yang opsi E, yaitu adalah kuantitas P, salah, salah, D ya. Artinya tuh adalah kuantitas P dan kuantitas Q itu tidak dapat ditentukan. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu ya? Kalau misalkan P-nya itu kalian ambil akar 3, teman-teman, nah, ini cara buat analisisnya ya. Terus kalau misalkan kalian bandingkan dengan Ki itu kan 2,25 ya. Maka dari sini nilai P itu lebih kecil daripada nilai Q-nya. Nah, tapi kalau misalkan P-nya itu kalian ambil 5 dan nilai Q-nya itu diambil 2,25, maka kalian bisa lihat bahwa P-nya itu lebih besar daripada Q-nya. Berarti kalau ada dua jawaban seperti ini, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ya, nggak ada kesimpulannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada kesimpulan kayak gini, kalian pilih opsi D, yaitu adalah tidak dapat ditentukan hubungannya. Kira-kira kayak gitu, ya. Kejawab nggak, teman-teman ya? Kejawab ya. Oke deh, kira-kira kayak gitu aja, teman-teman ya. Heeh. Nah, sip. Sekarang kita coba lanjut ya ke next-nya. Nah, oke, nomor satu kayak gitu. Nanti buat yang nomor tiga, kalian coba kerjain sendiri ya. Kita ke nomor dua dulu, teman-teman. Oke, nah bentar ya. Kita coba kerjain yang nomor dua nih. Oke, nah ini adalah soal yang nomor dua. Ya, aku pindahin ke sini ya. Nah, ini seperti biasa ya. Kalian silahkan baca dan silahkan coba juga gitu. Aku kasih waktu mungkin 2 menit ya. Buat kalian kerjain. Ya, aku pasang timer buat 2 menit. Kalian bisa coba dulu. Kira-kira buat yang nomor dua ini ketemu nggak nih jawabannya ya? Oke, silahkan teman-teman dicoba. Sambil kalau misalkan ada yang mau nanya, silahkan tanya ya teman-teman ya. Oke, Kak, maaf aku juga baru di Simakara. Jadi yang dibahas ini tuh soal yang ditugasin kemarin, Kak? Enggak, ini beda lagi. Ini soalnya beda lagi sama yang aku kasih kemarin buat tugas latihan ya. Kalau yang kemarin aku kasih itu namanya latihan soal konsep. Jadi untuk melatih pemahaman konsep dasar kalian. Nah, kalau yang hari ini itu aku ngasih latihan soal asli SNBT ya. Jadi beda, tapi sama-sama latihan soal gitu. Hmm. Buat yang baru join di Simakara, jadi kalau misalkan kelas bareng aku, itu biasanya ada 2 sesi gitu ya. Sesi yang pertama itu kita bahas konsep dasar beserta latihan soalnya, sama tugas-tugasnya juga gitu ya. Nah, nanti sesi yang kedua itu adalah kita bahas soal SNBT-nya gitu. Jadi emang ada 2 sesi. Kebetulan kalau yang kemarin itu udah sesi kelas konsep. Jadi yang hari ini itu kita ke sesi kelas bahas soal gitu. Buat teman-teman yang belum ikutin kelas yang kemarin itu bisa banget ditonton recordingannya ya. Karena aku udah upload di website juga sih gitu ya. Oke, udah habis 2 menit nih. Belum ada yang jawab ya. Oke, coba ketik nol yang masih bingung, teman-teman. Pada bingung kah atau pada gimana nih? Oke, ternyata pada bingung ya, teman-teman ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Ada juga yang ragu-ragu.
Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi kalau misalkan masih bingung, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian coba pelajari baik-baik ya. Oke, ada yang dapat jawabannya C. Nah, ini kita coba lihat ya, kira-kira yang mana. Nah, di sini itu masih tentang fungsi ya. Jadi fungsi itu memang variasinya itu ada banyak banget, guys. Jadi emang harus sering-sering latihan. Nah, sebuah fungsi f(x) itu dinyatakan sebagai A, gitu ya, per X kuadrat ditambah B. Nah, ini adalah soalnya. Nah, terus soalnya tuh ngasih tahu gini ya, kalau F1 itu nilainya adalah 3 guys, gitu ya. Dan kalau misalkan F2 itu nilainya adalah 1,5. Nah, berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan yang benar? Nah, di sini aku apa ya ngasih soal yang dia tuh ada turunannya gitu ya tapi sebenarnya nggak sulit kok jadi ini nanti belakangan aja buat turunannya yang penting itu adalah bagaimana kalian itu bisa mengeksplor soal yang ada di sini gitu ya jadi mengeksplor informasi soalnya nah jadi gini teman-teman kalau misalkan kalian mau cari f aksen gitu ya ada turunan ada di SNBT Kalau misalkan kalian mau cari f(aksen), logikanya gimana? Logikanya adalah kalian butuh fungsi f(x)-nya, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu kita cari itu adalah fungsi f(x)-nya dulu, gitu. Nah, Kak, tapi kan di soal itu dia emang udah ngasih tahu fungsi f(x)-nya. Bener, dia udah ngasih tahu f(x)-nya. Tapi kalau kalian lihat coba, f(x)-nya ini f(x)-nya ini belum lengkap ya, masih ada A sama ada B yang belum kita tahu gitu. Jadi kalau kayak gitu, ide yang pertama itu adalah menyempurnakan bentuk fx yang kita punya. Karena kalau misalkan bentuk fx-nya itu belum sempurna, ya gimana kita mau turunin gitu ya? Kan sulit. Jadi kita coba sempurnain dulu. Jadi kita mencari si variabel yang terhilang ini gitu ya. Kita cari kira-kira variabel yang terhilang itu akan kita isi apa, teman-teman. Oke, nextnya kita bakal bahas turunan, tapi nggak sekarang ya teman-teman ya. Kita ke fungsi dulu. Oke, jadi gimana cara carinya ya? Cara carinya itu adalah dengan menggunakan dua informasi ini. Nah, kalau misalkan kalian punya F1, tahu dong artinya F1 itu apa ya? Artinya itu adalah kalian memasukkan atau mensubstitusi X sama dengan 1 ke dalam fungsi fx. Nah, kan kemarin kita udah belajar. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan punya F1 nih guys, berarti tinggal kalian masukin jadi apa? Jadi A per X-nya itu diganti 1 kan? 1 kuadrat ditambah B. Nah, F1 itu sama dengan 3 kata soal. Berarti 3 sama dengan A. Jadi, nah ini bisa ada yang tebak nggak? Jadi kita tuh menyusun persamaannya. Ya. Nah, dari sini berarti kalau misalkan kalian kalikan silang gimana? 3 1 tambah B sama dengan A. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Ini perkalian silang ya, perkalian silang. Nah, terus dari sini kalian peroleh 3 ditambah dengan 3B sama dengan A. Itu kan aljabarnya ya. Nah, 3 sama dengan A dikurangi 3B. Jadi yang ada huruf kita kumpulin, yang nggak ada kita kumpulin juga. Tiganya dari mana? Tiganya dari soal ya. Nah, F1 kan sama dengan 3 ya. Nah, kita lanjutin dengan langkah yang sama, guys. Kalau misalkan kita punya F2, berarti caranya gimana? F2 itu artinya adalah kita mengganti si X-nya itu dengan 2. Jadinya 2 kuadrat ditambah B. Kata soal, F2 itu adalah 1,5. 1,5 sama dengan A per 4 ditambah B. Ya. Nah, kalau kita lakukan kalikan silang, berarti bakal jadi 1,5, nanti dikalikan dengan 4 plus B ya. Itu sama dengan A. Nah, kalau misalkan kalian hitung jadi apa nih? 1,5 dikali 4 itu adalah 6 ya. 6 ditambah 1,5B kan sama dengan A ya. Nah, berarti 6 itu dia akan sama dengan A dikurangi dengan 1,5B. Nah, sekarang kalau kita kumpulin informasi yang kita punya gitu ya. A dikurangi 3B sama dengan 3. A dikurangi 1,5B sama dengan 6. Nah, ketebak ya? Ternyata
dengan memasukkan si inputnya tadi, kita akan menyusun persamaan linier gitu ya. Di mana persamaan linier ini bisa kita gunakan untuk mencari A dan B-nya. Iya, SPLDV dia, gitu ya. Nah, kalau misalkan udah SPLDV, kita kan udah belajar. Kita bisa mengeliminasi atau mensubstitusi. Dalam hal ini, kita akan eliminasi A-nya aja ya. Karena eliminasi A-nya udah yang paling gampang nih. Kalau kita mau hilangkan A-nya, tinggal kita kurang ya, teman-teman ya. Nah, kalau A dikurangi A itu habis ya. Habis. A dikurangi A itu habis. Terus sisanya apa? Min 3B, nah dikurangi, hati-hati tandanya ya, dikurangi min 1,5B. Sama dengan 3 kurang 6, gitu. Jadi atas dikurangi bawah ya. Jadinya min 3B ditambah dengan 1,5B ya. Nah itu sama dengan min 3. Min 3 kalau ditambah 1,5 itu harusnya adalah min 1,5B ya. Sama dengan min 3. Berarti B-nya itu adalah min 3 dibagi dengan min 1,5. Oke. Nah, ini hati-hati tandanya ya. Pertama-tama, kalau min dibagi min itu pasti jadi positif. Itu jangan sampai ada yang lupa ya. Dari sini artinya itu adalah 3 dibagi gitu ya, 1,5. 1,5 itu artinya adalah 15 per 10 gitu ya. Artinya lagi, 3 tanda baginya ubah jadi kali 10 per 15. Nah, ini jadinya adalah 30 per 15. 30 per 15 itu adalah 2. Oke, kalau B-nya udah dapat 2, guys, berarti kita bisa dapetin nilai A-nya, gitu ya. Kalau B-nya itu adalah 2, tinggal kita substitusi aja ke salah satu persamaan. Misalkan aku pilih persamaan A min 3B sama dengan 3. Ya, berarti A dikurangi 3, B-nya masukin 2, sama dengan 3. Jadinya A dikurangi 6 sama dengan 3. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 3 ditambah 6. A sama dengan 9. Ya, betul sekali ya. A-nya 9. Kalau A-nya udah dapat dan B-nya udah dapat, maka kita bisa nggak menyempurnakan si fx yang kita punya? Ya, kita sekarang akan punya fx yang sempurna, teman-teman ya. Nah, tinggal kita masukin aja. Berarti fx di sana itu sama dengan 9 gitu ya, per x kuadrat, habis itu ditambah sama B-nya. B-nya itu adalah 2 ya, teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, jadi fx-nya itu sekarang jadi bagus deh, kira-kira kayak gitu. Sampai ketemu bentuk fx, ada yang mau tanya nggak teman-teman ya? Bisa dibayangin kah? Oke, jadi ini kita baru menyusun bentuk fx-nya dulu ya. Cara nyusunnya, kita harus tahu A dan B-nya ya. Cara cari tahu A dan B-nya, masukin si fungsinya ya. Oke, aman. Oke, F aksen itu maksudnya adalah turunan ya. Nah, sebenarnya belum waktunya sih kita belajar turunan ya. Tapi ya udah deh kita coba dulu ya. Kalau misalkan di dalam pernyataan satu itu kan adalah turunan ya, F aksen 0 sama dengan 0. Nah, jadi ada yang nanya tuh, F aksen 0 sama dengan 0 itu artinya turunan turunan pertama dari si fungsinya. Nah, sekarang mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan turunan caranya tuh gini teman-teman. Fx. Nah, intinya tuh tinggal kalian lihat x-nya aja ada di mana ya. Kak, ini x-nya ada di bawah nih gitu ya. Berarti kalau kayak gitu, kita pindahin dia ke atas ya. Berarti dia itu bakal jadi 9. Habis itu, nanti dia itu dikalikan dengan x kuadrat ditambah 1, ditambah 2 pangkat min 1. Oke, nah jadi pertama-tama kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya ini agak kompleks penjelasannya. Jadi gini, kalau misalkan fungsi aslinya kan kayak gini gitu ya. Yang di bawah itu kan adalah pangkat 1 nih. Nah, yang di bawah tadi itu kalian naikin ke atas.
Nah, kalau misalkan awalnya itu pangkat satu positif, dia naik ke atas itu jadi pangkat min satu. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, terus kalau misalkan turunan, itu gimana caranya? Jadi f aksen x gitu ya, itu cara turuninnya itu adalah 9-nya kita biarkan 9 gitu ya. Nanti kita masukin D dalam kurung X kuadrat plus 2 pangkat min satu per DX. Nah, ini memang belum aku ajarin sih, teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan ketemu bentuk kayak gini, ini artinya adalah turunan. Nah, gimana cara menurunkan fungsinya gitu ya? Pakai aturan rantai, benar. Pangkat satunya itu adalah karena dia nggak punya apa-apa kan. Kalau dia nggak punya apa-apa tuh kita definisikan dia sebagai punya pangkat satu gitu. Pakai L'Hopital boleh nggak Kak? L'Hopital boleh-boleh aja sih harusnya ya. Boleh-boleh aja teman-teman. Nah, tapi di sini aku nggak pakai Hopital ya. Jadi pakai yang umum aja. Nah, di sini kalau misalkan bentuknya kayak gini, gimana cara turuninnya? Pertama-tama, lihat pangkatnya nih. Nah, ini pangkatnya kan. Pangkatnya itu majuin ke depan. Jadi min satunya dimajuin ke depan. Nah, terus kalian tulis lagi X kuadrat ditambah 2. Karena pangkatnya udah dimajuin ke depan, si pangkat yang awalnya itu min satu, jadi dikurangi satu. Gitu ya. Iya, yang masih bingung nggak apa-apa teman-teman ya, karena kita emang belum belajar ini. Nah, jadi udah gitu ya. Intinya pangkatnya maju jadi pangkat min satu, terus sisanya tulis lagi, terus pangkatnya itu dikurangi satu ya. Nah, terus kalau udah kali turunan dalamnya. Nah, tapi tahu nggak kalau kalian punya X kuadrat ditambah 2, ini kalau diturunkan jadi apa guys? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi 2X ya. Dapat 2X-nya dari mana? Pangkatnya maju, X-nya tetap gitu ya. Terus pangkatnya itu berkurang dari 2 dikurangi satu gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi dia bakal jadi 9. Ini aku rapiin lagi ya. Min satu. Terus dia bakalan jadi X kuadrat ditambah dengan 2. Pangkatnya itu adalah min 2 ya. Dan yang di sini itu adalah 2X aja. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita tinggal gabungin semuanya. Min 18X dikalikan dengan X kuadrat ditambah dengan 2 pangkat min 2. Aku rasa ini soalnya terlalu kompleks ya, tapi it's okay. Kita akan selesaikan min 18X. Yang bawahnya itu dia bakalan jadi, nah itu kan dia pangkatnya tuh pangkat min 2 ya. Jadi kalau misalkan pangkat min 2, itu kembalikan aja dia ke bawah, teman-teman. X kuadrat ditambah 2. Nah, pangkatnya jadi positif 2. Nah, jadi ini adalah hasil turunannya. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil turunannya. Oke, yes. Ini mungkin masih banyak yang bingung di step ini ya. Karena kita emang belum waktunya belajar turunan. Tapi buat yang mau gali gitu ya, cara turunannya kenapa bisa kayak gitu, kalian bisa searching aja. Kalian bisa pelajari tentang yang namanya turunan berantai. Nanti kalian bakal diajarin ya. Tapi nggak hari ini, mungkin next meet aja ya. Nah, terus udah dapet nih turunannya. Berarti kalau misalkan udah turunannya dapat, kita tinggal cek ini aja teman-teman, ya. Nah, berarti tinggal kita masukin apa? Kita tinggal masukin 0 ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan kalian masukin 0, jadinya gimana? Min 18 dikalikan dengan 0, bawahnya jadinya 0 kuadrat ditambah 2 pangkat 2 ya. Maka ini akan menjadi 0 per 0 tambah 2 itu 2, 2 dikuadratin 4 ya. Atau dengan kata lain jawabannya 0 gitu. Ya. DX itu artinya adalah turunan terhadap X. Jadi kalau aku bikin kayak gini, DDX itu artinya menurunkan fungsi ini terhadap variabel X. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ternyata jawabannya 0 guys, gitu ya. Jadi untuk pernyataan yang satu, ini adalah pernyataan yang benar. Oke, jadi satu itu adalah pernyataan yang benar, teman-teman. Ya, oke. Berarti kalau pernyataan satu benar, kita coba yang dua sama yang tiga ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang dua, itu nggak usah pakai turunan. Jadi tinggal kita fokus aja daerah asal
dari F itu adalah semua bilangan real. Nah, ini nih udah aku ajarin kemarin ya. Jadi, coba aku tanya lagi. Jadi, kalau misalkan kita panggil lagi fungsi fx-nya, gitu ya. Nah, ini aku panggil lagi nih. Oke, sekarang ini adalah fungsi fx-nya. Kita mau analisis yang pernyataan yang kedua ya. Nah, pernyataan yang kedua itu dia nanya domainnya atau daerah asalnya. Coba kalian lihat baik-baik fungsi yang kalian punya ini. Kira-kira kalau misalkan domainnya itu gimana teman-teman ya? Heeh. Oke. Iya, ini nggak bisa ya kalau 2 menit ya. Karena emang dia ada turunannya tadi yang agak menyebalkan ya. Tapi kalau misalkan yang dua ini mencari domain ini 1 detik nih teman-teman ya. Bisa nggak? Ayo, ini domainnya gimana nih? Ada yang udah belajar belum kemarin? Nah, kalau misalkan untuk pernyataan yang kedua, domainnya gimana? Nah, domainnya itu, apakah benar kalau misalkan dia bilang domainnya itu adalah seluruh bilangan real? Oke, jadi buat soal yang nomor 2 ini, domainnya itu memang adalah seluruh bilangan real, gitu ya. Nah, kenapa seluruh bilangan real? Ya, karena apapun itu boleh kita masukin ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan udah ada yang nyimak penjelasan aku kemarin, ini kan adalah bentuknya pecahan ya. Nah, kalau pecahan itu ada syarat di mana penyebutnya itu tidak boleh nol. Berarti kan kayak gini ya. Nah, sekarang x kuadratnya itu kan tidak boleh sama dengan min 2 ya. Nah, berarti kalau kayak gitu x-nya itu tidak boleh sama dengan akar dari min 2. Nah, tapi min 2 itu kan dia adalah bilangan kompleks ya. Jadi sebenarnya dalam soal ini syaratnya itu adalah apa aja asalkan dia bilangan real itu oke teman-teman. Itu boleh dimasukin. Yang nggak boleh dimasukin itu adalah ini. Nah, sedangkan kan ini kita tahu dia itu bukan bilangan real ya. Jadi kalau misalkan soalnya bilang domain dari fx itu adalah seluruh bilangan real, maka kita akan jawab betul. Seluruh bilangan real itu boleh masuk ke sini. Yang nggak boleh masuk itu adalah ini. Tapi kan kita tahu dia bilangan kompleks ya, jadi nggak masuk ke pernyataan soalnya. Ya, iya, bilangan imajiner yang nggak boleh gitu ya. Nah, berarti untuk pernyataan yang nomor 2 gimana? Daerah asal F adalah semua bilangan real. Ya, betul teman-teman ya. Semua bilangan real. Kalau nol boleh? Boleh. Nol boleh ya. Nah, nol itu boleh. Karena kalau misalkan kamu masukin nol ke dalam sebuah fungsi yang tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa kan? Misalnya, nah ini diskriminasi terhadap nol lagi nih teman-teman ya. Kalau nol itu boleh. Karena kalau misalkan kalian masukin nol ke dalam sebuah fungsinya, coba lihat. Dia bakal jadi apa? 9/2. 9/2 itu terdefinisi tidak di dalam sebuah pecahan? Iya kan? Terdefinisi ya. Oke. Iya, jadi kira-kira kayak gitu. Pecahan itu udah pasti semua bilangan real, Kak. Ya, Kak. Iya benar ya. Semua bilangan real. Tadi kenapa Kak kok boleh bilangan real? Karena kalau misalkan semua bilangan real dimasukin ke dalam fungsi yang kamu punya ini akan tetap membuat si fungsinya itu terdefinisi. Karena setelah kita cek syaratnya nih, yang nggak boleh itu cuman ini aja. Ya, ini yang nggak boleh dimasukin. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian lihat, ini kan bukan bilangan real kan? Jadi yang nggak boleh dimasukin itu adalah bilangan kompleks. Tapi kalau misalkan kalian masukin bilangan itu kan boleh-boleh aja. Ya, jadi makanya jawabannya adalah boleh. Gitu ya. Nah, nomor 2 kayak gitu. Kalau yang nomor 3 gimana nih? 1 benar, 2 benar. Berarti kalau misalkan yang A udah pasti salah, hanya 1 aja ya salah, hanya 2 saja ya salah, gitu ya. Nah, antara D sama E sekarang caranya ya. Oke. Mm-mm. Kalau misalkan semua bilangan real, itu cara notasinya gini aja. Berarti X-nya itu berada di antara infinite ya, sampai min infinite sampai infinite. Bisa kamu tulis kayak gini, gitu ya. Atau bisa juga kamu tulis gini aja, X elemen bilangan real. Gitu, itu juga boleh ya. Oke.
Terdapat bilangan real C sehingga FC itu sama dengan 5. Nah, kira-kira kalau yang ini gimana cara ngeceknya ya, teman-teman ya? Terdapat bilangan real C sehingga nilai FC itu adalah 5. Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang pernyataan 3, ini yang terakhir ya, kita akan lihat. Dia tuh bilang kayak gini. Terdapat bilangan real C. Nah, bilangan real C yang dimana dia itu menyebabkan si nilai FC-nya itu adalah 5 ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira tinggal kita cek aja. Gimana cara ceknya? Kita kan udah tahu fungsi fx-nya. Fx itu dinyatakan sebagai 9 per x kuadrat ditambah 2. Kalau kita ganti jadi C gitu ya, dia jadi apa? 9 per C kuadrat plus 2 gitu ya. Nah, terus nilai FC-nya, kata pernyataan 3 bisa nggak ya kalau misalkan 5, masukin 5 FC-nya sama dengan 9 per C kuadrat plus 2 ya. Kalau kalian kalikan silang, berarti jadinya gimana? 5 dalam kurung C kuadrat plus 2 gitu ya, sama dengan 9, maka akan jadi 5C kuadrat ditambah 10 sama dengan 9. Nah, ini aljabar aja teman-teman ya. Kira-kira kalau kayak gini gimana? 5C kuadrat sama dengan 9 dikurangi 10. 5C kuadrat sama dengan min 1. Ya. C kuadrat sama dengan min 1/5. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nilai C itu adalah apa? Adalah plus minus dari akar min 1/5. Nah, yes. Sekarang pertanyaan aku tuh cuman gini doang. Si C di sini adalah bilangan real atau bukan? Oke, dia bilangan real atau bukan, guys? No, ya. Ini bukan bilangan real. Ini namanya adalah bilangan kompleks, ya. Di awal pertemuan sama aku, itu udah dijelasin antara bilangan real sama bilangan kompleks. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Jadi, kalau misalkan dia bilang C itu adalah bilangan real, gitu ya, iya jelas salah, ya. Karena ternyata setelah kita cek, C itu adalah bilangan kompleks, bukan bilangan real, ya. Jadi, buat yang pernyataan 3, itu kita akan jawab dia salah, gitu, ya. Oke, jadi dalam hal ini jawaban kita adalah yang D ya. Jadi cuman ada pernyataan 1 dan 2 aja yang benar, ya. Oke, Kak, kenapa pangkatnya berubah jadi plus minus akar? Nah, itu dia konsep dasarnya gini, teman-teman. Kalau kalian punya X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 4, gitu ya. Maka kalau kalian mau cari nilai X, itu harus plus minus dari akar 4, gitu. Jadi X itu sama dengan plus minus 2. Itu konsep dasar dari akar, dari akar, teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalian kembalikan lagi ke sini, kalian punya X-nya 2, hasilnya kan 4. Tapi kalau kalian punya min 2, dikuadratin kan hasilnya 4 juga kan? Nah, jadi kalau misalkan ditanya kenapa? Karena memang gitu. Kalau misalkan kalian punya X kuadrat, kalian mau cari nilai X, itu memang harus plus minus dari si akar tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Buat ngerjain soal ini, dia memang sulit ya. Terutama di pernyataan yang satu ya. Kalau pernyataan 2 dan 3, ya mungkin so far masih oke ya. Tapi kalau pernyataan satu ini dia memang agak agak sulit ya. Karena dia mintanya turunan. Nah, ya udah. Kira-kira nanti boleh tuh kalian coba pelajari dikit-dikit ya tentang turunan itu kayak gimana. Oke, Kak, bilangan kompleks sama kayak bilangan irasional nggak ya? Beda ya. Kalau bilangan kompleks itu sama bilangan irasional itu beda. Kalau bilangan kompleks itu artinya dia itu adalah bilangan yang di dalam akarnya itu minus ya. Nah, ini udah pernah pernah aku bahas di awal banget. Jadi kalau bilangan kompleks itu akar, tapi di dalamnya itu negatif. Nah, itu namanya bilangan kompleks, ya. Kalau irasional itu nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau ditanya sama apa beda, beda, ya. Beda konsep. Oke,
Kalau gitu kita langsung lanjut aja ya, teman-teman ya. Ini kita jawab yang mana ya, teman-teman ya? Oke, misalkan, oke deh. Yang keempat, nah bentar ya. Sebelum yang keempat, yang kelima. Nah ini dulu deh, teman-teman ya. Nomor 7 sama nomor 8 dulu deh ya. 7 sama 8 dulu ya. Kita ke nomor 7 dulu. Oke, nah ini buat nomor 7-nya. Kita coba selesaikan. Nah, kita ke sini dulu ya. Oke. Nah, coba nih teman-teman yang coba ya. Kira-kira buat yang nomor 7 ini ketemunya apa ya? Oke, silakan dicoba teman-teman. Aku kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Oke, tenang aja. Ini soalnya nggak seabstrak tadi kok teman-teman ya. 1 menit selesai nih. Oke, silakan dicoba ya. Oke, Kak mau nanya, kalau yang plus minus min 2 tuh minusnya hilang nggak Kak? Nggak hilang, dia memang memang hasilnya plus minus akar dari min 2 gitu ya. Heeh. Yang mana sih itu? Bentar, plus minus min 2. Oh, yang ini ya. Kalau misalkan yang, oke, nah itu ya. Kalau misalkan yang ini sambil kalian kerjain ya. Em, ini tuh artinya nilai X-nya itu ada dua jawaban. Ada X-nya sama dengan 2, ada juga yang X-nya itu sama dengan min 2. Kenapa ya harus ada dua jawaban kayak gini? Karena kalau kalian punya X kuadrat sama dengan 4 gitu ya, kalau misalkan X-nya itu dimasukin 2 kan 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya 4 kan? Nah, tapi jangan lupa, kalau kalian masukin min 2 di kuadratin, itu hasilnya juga 4. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa minnya hilang? Karena kan min 2 kali min 2 nih. Nah, pertama-tama, kalau kamu punya minus, dikali minus, itu hasilnya pasti plus. 2 dikali 2 hasilnya 4, gitu ya. Jadi, hilangnya karena itu. Oke, nah ini nomor 7, teman-teman. Ya, ada yang dapat jawabannya D. Oke, yang lain gimana? Nah, ini ada yang dapat D juga ya. Oke, beberapa udah dapat yang D. Oke, ya, udah waktunya udah habis. Coba aku mau tanya dulu. Masih ada yang bingung kah? Coba ketik nol yang masih bingung guys, bahas soal nomor 7 ini. Oke, ada yang bingung? Oke, ada yang masih nol ya. Nah, buat yang masih bingung, itu nggak apa-apa ya. Oh, 0,8. Kayaknya kalau yang 0,8 itu nggak selesai ya. Nah, ya, ya. Tip, nggak apa-apa. Yang masih bingung nggak apa-apa ya. Jadi, ini udah sempat aku bahas juga di beberapa meet yang lalu gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada soal kayak gini, caranya tuh gimana? Nah, pertama-tama, kita lihat baik-baik tuh. Ada fungsi F, ada fungsi G. Artinya ada dua buah fungsi di dalam soal ini. Nah, kalian harus perhatiin ini apsis terkecil. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin apsis, ada yang tahu nggak apsis itu artinya apa, guys? Nah, ini harus tahu dulu nih soalnya nih. Apsis itu artinya adalah nilai X, ya. Nah, jadi di sini aku kasih catatan juga. Kalau misalkan kalian ketemu kata-kata apsis, apsis itu artinya adalah nilai X, ya. Nah, nanti kalau misalkan ketemu kata-kata ordinat, ordinat itu artinya nilai Y, ya. Terus kalau misalkan nanti ketemu kata-kata koordinat, ya, itu artinya adalah X, Y. Nah, ini tiga hal yang perlu diingat-ingat ya. Absis itu artinya X, ordinat itu artinya Y, koordinat itu artinya X, Y. Nah, gimana cara carinya gitu ya? Pertama-tama, kalian harus lihat fungsi F dan fungsi G itu dinyatakan seperti itu. Dan dia nanya, semua titik potong. Nah, titik potong gitu ya. Oke.
Mungkin kalau misalkan ada yang aku mau sekalian review teman-teman ya. Kalau misalkan kalian punya fx kayak gini, satu min x kuadrat, ada yang tahu nggak? Ini tuh kalau misalkan digambarin, gambarnya apa guys? Ada yang tahu? Oke, kurva apa? Kurva kan banyak ya. Kira-kira dia kurva apa? Oke, ada yang masih ingat nggak nih? Aku sempat bahas ya. Nah, kalau misalkan fx, kalau kita gambarin, dia akan membentuk parabola, ya. Nah, parabolanya kayak gimana? Parabolanya itu nanti cemberut ya. Nah, ini ada di kelas aku yang tentang persamaan kuadrat, ya. Nah, kalau ada yang nanya lagi, kenapa ya Kak dia parabola? Karena si fungsi fx ini adalah fungsi kuadrat. Nah, jadi dia pasti bentuknya gitu. Kalau gx gimana? Kalau GX ini kalau misalkan digambarin ada yang tahu nggak dia itu bentuk apa ya? Ya, dia linear. Kalau linear itu digambarin jadi bentuk apa? Oke, menjadi bentuk garis lurus ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, kenapa garis lurus? Karena fungsi GX ini kita kenal sebagai fungsi linear. Fungsi linear itu adalah fungsi yang variabelnya itu paling tingginya pangkat satu ya. Ini kan paling tingginya pangkat satu ya guys ya. Berarti dia adalah garis lurus. Nah, kalau aku tanya lagi nih, garis lurusnya gimana keadaannya? Garis lurusnya itu naik, apa garis lurusnya turun? Coba. Oke, garis garis lurusnya itu kita pilih yang turun ya. Benar, karena gradiennya itu dalam soal yang GX ini, gradiennya itu adalah min satu ya. Dapat dari mana? Dari sini teman-teman. Min X min satu. Nah ingat ya, gradien itu adalah yang ada di depan variabel X. Maka yang di depan variabel X itu adalah min satu. Oke, karena dia gradiennya adalah negatif, maka dia pasti gambar garisnya adalah turun ke bawah. Nah, jadi secara visual kasar gitu ya, kita bisa bayangin ada sebuah parabola cemberut ya, terus abis itu dia itu dipotong sama sebuah garis yang dia tuh ke bawah. Nah, dipotongnya itu kita nggak tahu sih ada berapa titik potong, tapi intinya tuh kira-kira visualnya tuh kayak gini teman-teman. Nah, perpotongan si titik ini gitu ya, misalnya ini titik A, ini titik B. Nah, berarti kalau misalkan kalian lihat titik A dia dilewati sama garis lurus, dia ini dilewati juga oleh sama parabolanya. Begitu juga dengan titik B. Nah, jadi pada saat ini terjadi gitu ya, apa yang bisa kita tuliskan? Fungsi fx itu akan sama dengan fungsi gx. Nah, ini selalu bisa kalian tuliskan ketika kondisinya itu adalah keduanya itu berpotongan. Gitu ya. Kan kita mau cari titik potong dari keduanya kan? Nah, keduanya itu berpotongan ketika fungsi fx-nya itu sama dengan fungsi gx-nya. Atau artinya y-nya itu sama gitu ya, teman-teman ya. Y-nya sama dengan y-nya juga. Y-nya si parabola, dia itu sama dengan y-nya si garis. Ya. Nah, jadi tinggal kalian sama dengan ini deh, gitu ya. Iya, fungsi itu adalah Y. Fungsi itu menyatakan nilai Y di dalam sebuah grafik, ya. Oke, fx-nya masukin satu min X kuadrat, ya. Gx-nya masukin min satu min X. Nah, dari sini rapihin bentuknya ya. Cara rapihin bentuknya itu pindahin ke ruas, salah satu ruas. Aku mau pindahin ke kanan semua ya. Jadi kalau misalkan pindah ke kanan semua, yang di kanan tetap, satunya pindah ke kanan jadi min satu, min X kuadrat pindah ke kanan jadi plus X kuadrat. Di sebelah kiri karena udah pindah semua jadi nol. Ya, nol. Rapihin lagi ya. X kuadratnya aku taruh depan, min X-nya aku taruh sini, min satu jadinya min 2 deh. Kira-kira kayak gini ya. Nah, terus kalau udah, gimana nih? Buat nyari nilai X-nya, kalian faktorkan ya. Nah, kira-kira ini pemfaktorannya apa, guys? Pemfaktorannya adalah X gitu ya. Kalian bisa coba kalian tebak ya. Kalau misalkan dikalikan, itu adalah min 2. Kalau dikalikan, itu adalah min 2. Tapi kalau ditambah, itu adalah min satu. Berarti kalau kita main tebak-tebakan, kita akan menebak min 2 dan positif satu. Ya, kenapa? Iya benar, min 2 sama positif satu ya. Kalau dikalikan itu, mereka tuh min 2 kalau dikalikan.
Tapi kalau ditambah, mereka tuh min satu gitu. Nah, ini juga udah pernah aku bahas ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, itu boleh ditonton lagi. Artinya, di sini tuh X min 2 itu sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah 2. Yang kedua adalah X plus satunya sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah min satu. Gitu. Jadi, dari soal ini, kita tuh tahu dua nilai X-nya. Ada sama dengan 2 dan ada sama dengan min satu. Nah, dari sini kalian bisa jawab ya. Kira-kira kalau misalkan dia nanyanya adalah absis terkecil, berarti kalian pilih yang mana, guys? Absis terkecilnya berarti adalah siapa? Oke. Absis terkecilnya adalah min satu. Ya, ini adalah absis terkecil. Ya. Nah, karena dia itu lebih kecil daripada 2 kan? Nah, maka jawabannya adalah yang min satu. Maka kita akan pilih yang D ya, teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, kira-kira kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Kalau fx sama dengan x-nya bukan kuadrat, tetap parabola nggak? Enggak, ya. Parabola itu dia cuma bisa dihasilkan dari persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan dia nggak kuadrat, nggak bisa. Oke, Kak. Kalau langsung cari fx sama sama dengan gx, nggak apa-apa kah? Iya, tidak apa-apa, karena memang caranya seperti itu ya. Langsung ke sini sebenarnya caranya. Cuman yang tadi itu intermezzo aja teman-teman. Biar sekalian review ya. Oke, Kak, kalau dia nggak berpotongan gimana Kak? Kalau dia nggak berpotongan, ini nggak akan terjadi. Salah. Kalau misalkan dia nggak berpotongan, ini nggak akan terjadi teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan nggak berpotongan, nggak ada titik potong. Kalau nggak ada titik potong, pertanyaannya nggak gini dong. Ya nggak? Ya, jadi kalau misalkan dia nggak berpotongan, mungkin bisa, tapi nanti dia tuh lebih ke mencari diskriminan ya. Jadi enggak kalau intinya kalau dia tidak berpotongan, dia tidak bisa kita bikin seperti ini. Gitu ya. Oke. Kalau dia menyinggung gimana, Kak? Nanti kalau misalkan dia menyinggung, dia tidak berpotongan, dia berpotongan, itu nanti konteksnya itu ke diskriminan parabolanya, gitu ya. Ya, kita udah pernah bahas belum soal yang diskriminan ya? Udah pernah belum guys? Kayak belum ya? Ya udah deh. Mungkin nextnya kita coba bahas ya. Heeh. Pokoknya itu hubungannya sama diskriminan soalnya. Oh iya, kalau misalkan menyinggung nanti diskriminannya itu sama dengan nol, ya. Benar. Jadi kalau misalkan setelah sampai sini, itu tahapannya tuh nanti sama teman-teman. Tapi setelah di tahapannya itu gitu ya, misalkan ya aku tambahin aja. Misalkan kondisinya itu menyinggung. Kayak aku pernah ngasih soal latihan ini ya. Kalau menyinggung, nanti kalian harus bikin diskriminannya itu sama dengan nol setelah sampai di sana, ya. Terus, kalau misalkan satu lagi case-nya itu dia tidak menyinggung gitu ya. Kalau misalkan tidak menyinggung ataupun tidak berpotongan, nanti kalian harus cari ketika diskriminannya itu kurang dari nol ya. Nah, jadi nanti bisa kalian eksplor sendiri lah. Seingat aku pernah ngasih soal ini sih, ya. Ini berpotongan kenapa bisa jadi fx sama dengan gx? Itu memang adalah kondisi ketika sebuah kurva dan sebuah garis berpotongan, ya. Jadi posisi y-nya tuh sama, gitu. Karena posisi y-nya sama, ya makanya bisa kayak gitu, ya. Memang seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini aku ada satu soal yang mirip. Harusnya kalau kalian mengamati dan menangkap penjelasan tadi, nomor 8 ini jadinya gampang. Oke, silakan dicoba ya, teman-teman ya. Buat nomor 8 ini silakan dicoba. Aku kasih waktu 2 menit lagi ya, buat kalian selesaikan. Oke, silakan dulu teman-teman dicoba ya. Nah, tapi kalau buat yang nomor 8 ini, dia mintanya itu adalah jumlah ordinat. Tadi inget-inget tuh, kalau ordinat itu artinya apa ya. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman. Oke.
Oke, udah ada yang dapat jawabannya B. Yang lain gimana? Tapi berputar-putar. Nah, ini ada yang jawabannya A ya. Nah, seru nih kalau misalnya jawabannya beda-beda ya. Oke, silakan guys. Aku masih tunggu ya, masih ada 1 menit lagi. Kalau belajar MTK tuh emang harus sambil nyoba ya, karena kalau misalkan nggak sambil nyoba, nanti nggak kebayang. Oke. Oke, nah ini udah mulai dapat jawaban ya. Ada yang A, ada yang D, ada yang B, macem-macem tuh. Nah, coba tuh yang beda sendiri, coba dilihat dulu tuh, ada nggak salah hitungnya ya? Iya, ordinat itu Y ya. Oh, yang nentuin dia bentuknya parabola atau linear itu ditentuinnya dari pangkat variabel X-nya. Kalau misalkan variabel X-nya itu pangkat tertingginya pangkat 1, dia itu linear. Tapi kalau misalkan pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2, dia itu pasti ngebentuk parabola ya. Jadi ditentuinnya oleh pangkat tertinggi si X-nya ya. Nah, oh, oke, ini jawabannya kebanyakan A, tapi ada juga yang dapat D, ada juga yang dapat B. Oke, mari kita cek aja teman-teman ya. Buat ngerjain soal ini, caranya sama banget kayak yang tadi, karena di sini sekarang udah pada tahu ya, si fx itu kalau misalkan ditanya, dia ngebentuk apa? Dia ngebentuk parabola, karena dia adalah fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, sedangkan kalau misalkan yang apa namanya, yang GX ya, GX itu kalau misalkan di sini kalian udah tahu juga nih, dia pasti akan membentuk garis lurus. Nah, kenapa garis lurus? Karena tadi pangkat tertinggi X-nya itu adalah pangkat 1 ya, dia adalah fungsi linear. Jadi, kalau digambarin, kira-kira parabolanya kali ini tersenyum ya, karena dia A-nya positif, dan si apa namanya, si garis lurusnya itu nanti dia naik ya, naik karena gradiennya 1. Nah, jadi kira-kira kayak gitu, terus habis itu dia akan berpotongan di sini. Nah, itu adalah secara visualnya. Nah, kalau cara ngerjainnya, caranya itu sama. Karena mereka itu berpotongan, maka fx-nya itu sama dengan gx, gitu ya. Nah, tinggal kalian rapihkan aja. Ini adalah x kuadrat min x plus 2. Terus dia sama dengan X plus 5. Rapihin ya, jadi jadikan ke satu ruas. X kuadrat min X plus 2, pindahin ke kiri. Jadi min X min 5 deh. Sama dengan 0. Kalau dirapihin lagi, X kuadrat min 2X ya. Min 2X min 3. Sama dengan 0. Nah, dari sini, memang kalian tuh pasti akan mendapatkan nilai X-nya dulu. Nah, oke, ini tinggal kalian faktorin ya. Nah, faktorinnya adalah X, X gitu ya. Ada yang bisa bantu aku nggak nih? Faktorinnya apa nih? Oke, positif 3 dan min 1 ya. Pokoknya tebak yang kalau misalkan dikalikan itu hasilnya tuh yang ujung ya. Hasilnya min 3, oke ada benar. Hmm, kebalik ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini, kalau ditambah ini positif 2 nggak sih? Nah, kebalik ya. Harusnya ini adalah min 3 dan positif 1 ya. Oke, karena kalau misalkan dikalikan itu adalah min 3 dan kalau misalkan ditambah kan min 2 ya. Jadi lebih cocok yang ini. Nah, dari sini memang kalian itu akan mendapatkan jawaban X-nya dulu. X-nya sama dengan 3 dan X-nya itu sama dengan min 1 ya dari pemfaktoran tadi. Nah, terus tapi kan ini X, X itu kan aktif gitu ya. Yang dicari itu kan ordinat, Kak. Berarti gimana? Nah, setelah kalian dapetin nilai X-nya, maka substitusikanlah si nilai X-nya itu ke dalam salah satu persamaan ya. Boleh kalian
masukin ke fx boleh, mau kalian masukin ke gx juga boleh, gitu ya. Nah, pilih salah satu. Nah, kenapa bisa pilih salah satu? Karena kan kalian itu mendefinisikan mereka berada pada posisi Y yang sama, gitu ya. Y yang sama. Berarti kalau misalkan berada pada Y yang sama, kalian mau masukin ke sini boleh, masukin ke sini boleh. Nanti aku akan buktikan, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau misalkan disuruh substitusi kemana, ya substitusinya ke GX aja ya. Karena kan dia lebih sederhana tuh fungsinya X plus 5 ya. Nah, jadi kalau misalkan dimasukin X-nya itu 3, maka yang terjadi apa? G3 sama dengan 3 ditambah 5 ya. Maka jawabannya adalah 8. Masukin yang satunya lagi, min 1. Berarti kalau G min 1, itu hasilnya adalah min 1 tambah 5. Adalah 4. Nah, ternyata guys, setelah kalian dapetin, ini kan nilai Y-nya ya. Fungsi G itu sama dengan nilai Y, teman-teman. Jadi jangan bingung. Nah, jadi fungsi G, fungsi F itu adalah nilai Y-nya. Berarti ini dapat Y satunya, ini dapat Y duanya, gitu ya. Kalau misalkan disuruh tambah, berarti hasilnya ternyata yang mana? Hasilnya itu adalah 8 ditambah 4. Ya, hasilnya itu adalah 12. Jawabannya yang D ternyata, ya. Oke, jawabannya adalah D. Nah, tadi kan aku bilang, setelah dapetin nilai X, itu kita substitusi ke dalam salah satu fungsinya. Boleh fx, boleh gx. Tadi kita coba masukin ke gx dan kita dapat hasilnya segitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pembuktian gitu ya, Kak, kalau misalkan masukin ke fx, boleh nggak? Boleh, ya. Nggak ada masalah, karena pada hakikatnya tuh kalian sudah mendefinisikan mereka itu berada di posisi yang sama. Jadi kalau misalkan masukin x-nya itu 3, F3 kan? Nah, coba F3. Secara cepat aja nih. 3 kuadrat min 3 plus 2. 9 kurang 3, 6. 6 tambah 2, 8. Ya enggak sih? Nah, terus kalau misalkan X-nya itu min 1 ya, masukin F-nya min 1. Secara cepat nih, min 1 dikuadratin min min 1 plus 2 gitu ya. Min 1 kuadrat itu 1. 1 plus 1 plus 2. Maka hasilnya berapa guys? 4 gitu. Jadi mau dimasukin kemana aja tuh terbukti sama ya. Karena memang pada awalnya di sini gitu ya, apa yang kalian lakukan? Kalian itu menyamakan posisi Y dari si parabolanya dengan posisi Y dari si garisnya teman-teman. Gitu ya. Jadi dalam hal ini clear ya, kenapa jawabannya itu adalah 12? Karena yang kita peroleh dari ordinatnya itu adalah 8 dan juga adalah 4. Ingat ya, ordinat berarti yang dia tanya itu adalah nilai Y-nya. Gitu ya. Oke guys, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kira-kira itu aja cara. Oke, bisa dibayangin atau ada yang masih bingung? Mm-mm. Oke, jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Oke, aman kah? Oke, aman. Kalau misalkan ada yang mau tanya, tanya ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang 12. Nah, kalau tadi masih ada yang jawab salah, itu nggak apa-apa ya. It's okay, teman-teman. Nah, 7, 8 udah. Oke, kita masih ada beberapa waktu lagi ya. Kita akan coba yang Hmm, Bentar ya, aku pilihin dulu nih. Kayaknya nomor 10 sama nomor 11 boleh lah ya. 10 11 ya. Ya, atau yang ini apa? Oh, ini invert ya. Ya, 10 11 dulu teman-teman ya. Mm-mm. Kak, nanti ada soal serupa nomor 8 tadi nggak? Kayaknya yang serupa itu aku cuma bikin dua deh. Yang nomor 7 sama nomor 8. Ya, nah oke. Jadi kayaknya cuma itu aja. Oke, kita coba ke sini dulu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan kita rasa masih kurang gitu ya pembahasan hari ini, mungkin di next meet-nya tuh kita masih bisa lanjutin lagi deh ya. Oke. Nah, ini buat yang nomor 10-nya. Nah, ini silahkan dibaca dan dicoba ya.
Oke, silakan dibaca dan dicoba teman-teman. Aku kasih waktu mungkin berapa lama ya? 1 menit aja kali ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Nah, ini tentang komposisi ya. Silakan dicoba teman-teman. Oke, ini kalau kalian ngerjain tugas aku yang aku kasih kemarin, harusnya ini dapat bayangan. Oke, ada yang dapat jawabannya min 1 ya, yang B ya. Oke, aku masih tunggu teman-teman yang lain. Oke, ada yang dapat B, ada yang dapat C. Ya, hmm. Pokoknya kalau matematika itu kunci untuk bisa PKPM itu adalah berani explore dan berani coba ngerjain soalnya, teman-teman ya. Jadi, ya itu. Karena kan kalau kita belajar teori doang, bosan nggak sih? Jadi ya memang harus bahas soal dan harus latihan ya. Oke deh, mari kita bahas aja ya. Nah, ini boleh yang buat belum selesai ngitung tetap dilanjutin aja ngitungnya. Intinya tuh dia adalah fungsi komposisi ya. Nah, fungsi komposisi apa? F komposisi G. Nah, kemarin aku udah bahas tuh. F komposisi G itu artinya apa? Artinya kita memasukkan fungsi G ke dalam fungsi F ya. Jadi secara penulisan itu adalah fungsi F dimasukkan ke dalam fungsi G. Pokoknya kalau fungsi komposisi itu yang penting penulisan kalian itu benar gitu ya. Nah, jadi ini adalah penulisannya. Fungsi G dimasukin ke dalam fungsi F. Nah, sekarang tinggal dilihat aja. Soalnya ngasih tahu fungsi F-nya nggak? Oh, ternyata dia ngasih tahu fungsi F-nya kan? Nah, kita panggil lagi fungsi F-nya. Fungsi F-nya dinyatakan sebagai 2x min 5 gitu ya. Sekarang aku mau ganti si X-nya itu dengan GX ya. Nah, kira-kira kan kayak gini. Berarti yang awalnya itu X, kalian ganti jadi apa? Jadi GX dong ya. Nah, min 5 deh gitu. Terus, ini kan FGX-nya itu adalah dirinya. Dirinya itu sudah dikasih tahu di soal. Jadi tinggal kita masukin aja 6x kuadrat ditambah 10x min 3 gitu ya. Nanti ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan gx dikurangi 5. Nah, dari sini adalah sekarang tergantung bagaimana kalian bisa merapihkan bentuk aljabarnya. Jadi, kalian harus bisa aljabar ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal dirapihin aja 6x kuadrat ditambah dengan 10x min 3. Min 5-nya pindah ke kanan jadi positif 5 ya, sama dengan 2 kali gx. Terus kalian terapihin lagi ini 6x kuadrat ditambah dengan 10x ditambah 2 ya, tambah 2 sama dengan 2 dikalikan gx. Berarti kalau kalian mau dapetin nilai gx gimana? Nilai gx-nya itu bakal diperoleh ketika yang di sebelah kanannya itu kalian bagi dengan 2 ya. Oke. Ini dibagi dengan 2. Nah, dibagi duanya tuh dapat dari sini ya. Nah, ini kan harus hilang tuh ya. Berarti kan dibagi 2. Berarti yang di sebelah kiri juga harus dibagi 2. Jadi asalnya dari sana. Kalau udah, ternyata semua sukunya tuh bisa dibagi 2, guys. Nah, ini juga catatan buat kalian ya. Kalau kalian mau coret 2 yang di bawah, itu harus dicoret sama tiga-tiganya, ya. Jangan sampai nih ada yang masih ngerjainnya itu kamu nyoret duanya di sini cuman sama salah satunya aja. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan mau coret 2 di bawah, harus dicoret sama semua sukunya. Nah, jadi kalau kayak gitu, sisanya apa? 3 X kuadrat ditambah 10 bagi 2 tuh 5 ya. Nah, jadi kayak gini kira-kira kalau misalkan semuanya itu dibagi 2. Udah, dapet gitu ya. Ini ternyata adalah nilai GX-nya. Berarti kalau misalkan kalian udah dapat nilai GX-nya, kalian ditanyanya apa? Kalian ditanyanya adalah G-1 ya. Nah, ya udah, berarti tinggal dimasukin aja teman-teman ya. G-1 ya. G-1-nya sama dengan 3, masukin ini min 1 kuadrat
ditambah 5, masukin min 1, ditambah 1 ya. Jadinya apa tuh? Min 1 pangkat 2 itu 1 ya, jadi 3. Itu min 5, tambah 1 deh. Nah, jadi hasilnya itu ada di min 2 tambah 1, maka yang betul adalah min 1 ya. Oke, jadi jawabannya adalah min 1, teman-teman. Nah, sampai sini aman ya? Ada yang mau tanya nggak? Bisa? Bisa dibayangin? Intinya adalah penulisannya nih harus benar dulu ya. O, G dimasukin ke F. Jadi ya udah ikutin aja alurnya. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ditanyain aja. Nah, nextnya adalah di soal yang nomor em, 11 ya. Oke, nomor 11 ini coba nih. Ini juga kalau misalkan udah ngerjain soal aku kemarin, harusnya ini dapat bayangan juga ya. Nah, silakan dicoba teman-teman. Aku kasih waktu 1 menit ya buat dicoba kerjain. Kira-kira bisa apa enggak ya? Silakan dicoba. Kak, mau nanya soal-soal kakak ada di web nggak, Kak? WA-nya ke riset. Ada ya. Nanti semua soal Simakara itu pasti bakal ada di website ya. Tergantung yang hari ini. Nanti bakal aku upload juga. Oh, daerah asal alami. Bahasa Indonesianya aneh ya, tapi itu maksudnya itu adalah domain, natural domain ya. Jadi sebenarnya yang dia tanya itu adalah domainnya aja sih, gitu ya, natural domain. Oke. Kemarin kita udah sempat bahas ya cara nyari domain. Jadi kalian coba dulu. Kalau bentuk kayak gini, kira-kira dapat domainnya apa ya? Oke. Udah 15 detik lagi, guys. Ayo. Oke. Nah, ada yang dapat jawabannya C. Hmm. Oke, yang lain gimana nih? Pada bingung kah? Oke. Coba ketik nol yang bingung, guys. Ada yang masih bingung kah? Nah, kalau misalkan soal ini, sebenarnya kan mau cari domain. Tapi domainnya itu dari apa gitu ya. Nah, nih sekarang kita belajar ya, terutama yang mungkin kemarin gak join kelas aku. Jadi, nggak apa-apa yang masih bingung ya. Jadi gini ya teman-teman. Pertama-tama, itu adalah kita harus menyelesaikan dulu si komposisinya ini ya. Nah, itu komposisinya. Jadi, kalau misalkan G komposisi F tuh kayak gimana? Caranya tuh gini aja. Fungsi yang belakang itu adalah fx kan? Masukkan ke fungsi yang ada di depannya, yaitu fungsi G. Jadi, secara penulisan, G komposisi F itu gimana? Gitu ya. Fungsi G-nya dimasukin fungsi fx, ya. Jadi maknanya adalah seperti itu. Fx dimasukin ke G. Berarti kalian tinggal panggil fungsi G-nya dulu nih, gitu ya. Siapa yang jadi fungsi G-nya ya? Nah, soal itu ngasih tahu kamu fungsi G, di mana fungsi G itu adalah akar dari X plus 1 kan? Nah, sekarang yang tadinya itu adalah X, kalian masukin fx, karena itu kan yang mau kalian cari ya. Maka dia akan menjadi akar yang tadinya X, masukkanlah fx, gitu, ditambah 1. Nah, terus dari sini tinggal kalian susun aja, teman-teman ya. Berarti adalah akar, efeknya dia kasih tahu nggak? Oh, ternyata efeknya dia kasih tahu. 1 per X min 2 kan? Nah, masukin, ditambah 1. Oke, kalau misalkan bentuknya ribet kayak gini, gitu ya, nggak usah takut teman-teman. Yang penting adalah kalian itu berani nyoba ya. Nah, jadi kalau misalkan dia itu bentuknya kayak gini, sebenarnya udah selesai. Kita tinggal cari domainnya. Nah, gimana cara cari domainnya? Pertama-tama, karena bentuknya itu masih berantakan, kalian harus rapihin dulu ya. Jadi, cara buat mengerjakan ini pertama-tama harus rapihin dulu bentuknya ya. Nah, gimana cara rapihin bentuknya? Ini adalah pecahan, gitu ya. Kalau misalkan mau ditambah sama dia, itu nggak bisa langsung ditambah. Ada fundamental terkait dengan pecahan. Dalam hal ini, kamu harus yang namanya samain penyebut dulu, ya. Nah, di sini jadi X min 2, ya ini jadi X min 2 juga, gitu. Kalau misalkan ada yang tanya, kenapa ya jadi X min 2 ya? Karena 1 itu kan bilangan bulat.
Sejatinya, bilangan bulat itu bisa dijadiin pecahan dengan penyebutnya itu adalah satu. Nah, itu memang seperti itu ya. Ada 5 nih. Pecahannya apa? Ya, 5/1. Ada 13 nih. Pecahannya apa? 13/1 gitu ya. Jadi memang konsepnya kayak gitu. Ada X min 2 sama ada satu. Disamainnya jadi siapa? Ya, jadi perkalian mereka berdua, yaitu adalah X min 2 kan. Nah, terus tinggal diisi atasnya ini satu gitu ya. Nah, kalau yang di sini X min 2, kalau dibagi satu, itu kan jawabannya X min 2. X min 2 itu kalau dikalikan satu ya X min 2 juga. Nah, ini pokoknya ada di fundamental pecahan ya. Jadi kalau masih ada yang bingung itu, kalian harus belajar lagi terkait dengan pecahannya. Nah, terus dari sini guys, dari sini tinggal kalau penyebutnya itu udah sama, kalian gabungin aja kan. Jadinya bakal jadi satu ditambah sama X dikurangi dengan 2. Nah, penyebutnya kan udah sama-sama apa? X min 2 kan? Nah, sekarang kalau misalkan kalian terapihin lagi gitu ya. Oke, jadinya apa tuh? Jadinya X min 1 ya. Nah, itu yang atas, yang bawah itu adalah X min 2. Nah, sekarang dari bentuk itu, kalian mau mencari apa? Mencari domain. Ada yang ingat gak? Kunci dari mencari domain itu gimana? Kunci dari mencari domain itu adalah melihat bentuk, ya. Sekarang kalau aku tanya, fungsi kalian kayak gini, kalian ngelihatnya ini bentuk apa, guys? Ayo, ini bentuknya apa? Oke, ya, berarti kamu ngelihatnya dia akar ya. Selain akar, gimana? Nah, di dalam soal ini, itu pastinya kalian ngelihat dia tuh sebagai dua bentuk. Kak, aku ngelihat dia sebagai akar, aku ngelihat dia juga sebagai pecahan. Berarti kalau misalkan aku ngelihat dua-duanya gimana? Ya, kamu harus meninjau keduanya, gitu ya. Karena kalau misalkan kamu ngelihat dia sebagai akar, akar itu punya syarat domain. Iya, betul ya. Akar itu di dalamnya nggak boleh negatif. Itu yang aku bahas kemarin. Maka berarti siapa yang di dalam akar? Oh, yang di dalam akar itu adalah X min 1 per X min 2, ya. Nggak boleh negatif tuh maksudnya gimana? Harus lebih dari sampai dengan 0, ya. Itu adalah syarat yang pertama. Kalau syarat yang kedua yang apa, Kak? Yang pecahan. Kan selain dinyatakan sebagai akar, kamu ngelihat dia sebagai pecahan juga, kan? Syarat dari pecahan itu penyebutnya nggak boleh 0. Berarti kalau yang jadi penyebutnya siapa? Penyebutnya itu kan adalah yang di bawah ya, X min 2. X min 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini gampang ya, artinya apa? X-nya tidak boleh sama dengan 2. Gitu. Jadi ingat lagi, kalau pecahan dia syaratnya kayak gini. Kalau akar dia syaratnya kayak gini. Nah, kalau yang pecahan udah aman, tapi kalau yang akar ini perlu kita coba ya. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman sadar ya, ini tuh kan sebenarnya sistem apa? Sistem pertidaksamaan ya. Kenapa sistem pertidaksamaan? Lihat tandanya. Tandanya itu kan lebih dari sama dengan kan? Artinya dia tuh sistem pertidaksamaan. Jadi selesaikanlah dengan menggunakan konsep dari sistem pertidaksamaan. Nah, gimana konsepnya? Konsepnya itu adalah kalian harus dapat nilai batasnya. Nah, kalau bentuknya pecahan kayak gitu, nilai batasnya itu diperoleh dari bagian pembilang. Pembilang itu kan berarti yang atas ya, X min 1 sama dengan 0. Jadi disama dengankan 0. Berarti nilai batas yang pertama itu adalah 1. Nah, yang kedua itu adalah dilihat dari penyebutnya, guys. Ya, penyebutnya siapa? Penyebutnya itu adalah X min 2 sama dengan kan 0. Berarti X-nya itu adalah 2. Maka nilai batasnya itu adalah kedua ini. Jadi gimana? Kalau pertidaksamaan, itu bikin dulu garis bilangannya. Terus, nilai batas yang kalian dapat, itu masukin guys. Ya, ada 1, ada 2. Nah, 1 dan 2 di sini gimana? Gitu ya. Pertama, kita bikin lingkaran. Lalu kita putuskan gitu ya. Lingkarannya itu penuh atau lingkarannya itu bolong. Nah, kalau penuh, artinya dia diajak. Kalau bolong, itu nggak diajak gitu ya. Nah, cara taunya gimana? Lihat dari sini. Kalau misalkan dia itu tanda pertidaksamannya ada sama dengan, gitu ya, maka lingkaran yang kalian bikin itu harus penuh, gitu ya. Artinya mereka diajak. Nah, sebenarnya yang ini kan penuh, gitu ya. Yang ini juga penuh, harusnya kan kayak gitu.
Tapi kalau kita lihat secara pecahan, X-nya itu nggak boleh sama dengan 2, guys. Jadi artinya yang di sini tuh nggak boleh kita ajak, gitu. Nah, ini coba kalian renungin pelan-pelan dulu ya. Jadi dalam hal ini, bikin buletannya. Terus tentuin bolong atau penuh, gitu ya. Cara nentuinnya itu sebenarnya dari sini. Kalau misalkan dia ada tanda sama dengannya, sebenarnya tuh dua-duanya penuh untuk nilai batasnya. Nah, tapi terpaksa yang dua ini tuh kita bikin jadi bolong karena ada syarat dari si pecahan ini yang bilang kalau X-nya itu nggak boleh 2. Artinya si duanya itu yang tadinya dia harusnya diajak, jadi nggak diajak gitu ya, karena ada syarat ini gitu. Nah, udah kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus abis dari sini kita ngapain? Kita namanya adalah uji titik ya. Uji titik di mana aja boleh ya. Tapi aku saranin yang gampang aja ya. Nah, di sini akan aku uji titik di X sama dengan 0. Kalian tahu nggak X sama dengan 0 di mana? X sama dengan 0, coba aku tanya. Ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Kalau aku tanya 0 di mana, kalian jawabnya di daerah mana? Oke, nah di daerah 1 ya, karena kamu kan tahu 0 itu kan pasti di sebelah kirinya 1 ya. Nah, 0 itu di sini Kak. Oke, berarti kita akan menguji daerah 1 ya. Cara ujinya gimana? Cara ujinya itu adalah tinggal panggil aja siapa namanya fungsi awalnya ya. Nah, ini kan fungsi awalnya. Kalau misalkan kalian masukin X-nya sama dengan 0, apa yang terjadi guys? 0 min 1. 0 min 2. Dapatlah min 1 per min 2. Dapatlah 1/2. 1/2 itu adalah bilangan yang positif kan? Nah, maka daerah 1 yang kalian uji itu adalah daerah yang positif. Kenapa? Karena hasil ujiannya tadi tuh adalah positif. Nah, cara cepetnya, kalau misalkan daerah 1 udah positif, maka dia itu min, dia ini plus. Jadi cara cepetnya itu memang selang-seling gitu ya. Jadi di sini tuh min, di sini tuh plus. Kalau misalkan ada yang nanya, kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya tuh asalnya itu adalah dari uji titik gitu ya. Nah, nanti buat PR dan buat latihan kalian, coba kalian uji salah satu titik di sini. Misalkan 1,5 gitu ya. Kalau kalian masukin 1,5 ke dalam sini, itu pasti hasilnya itu negatif. Nah, coba juga misalkan di sini masukin apa? 2,5 gitu ya. Kalau kalian masukin ke dalam sini, itu pasti hasilnya positif gitu. Nah, jadi buat menghemat waktu pengerjaan gitu ya, kalau kalian udah uji salah satu daerah itu adalah positif, maka sebelahnya itu pasti negatif, sebelahnya itu pasti positif. Jadi selang-seling gitu ya. Kalau misalkan in case Kak, aku daerah satunya dapat negatif, berarti daerah duanya positif, daerah tiganya negatif. Pokoknya tandanya tuh selang-seling gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini daerahnya tuh kayak gini. Siapa yang kita pilih sekarang? Daerah positif atau daerah negatif, guys? Oke, coba kalian yang tentuin. Yang kita pilih daerah yang positif atau daerah yang negatif ya? Ada yang tahu nggak? Nah, yang kita pilih itu adalah daerah yang positif. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaan kita itu adalah tanda yang lebih dari 0. Artinya, kalau lebih dari 0, berarti kita pilih daerah yang positif ya. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian kita adalah yang ini. Gitu deh. Nah, kalau misalkan udah dapat daerahnya, tinggal kita tulisin aja ya. Berarti himpunan penyelesaiannya gimana nih teman-teman? Nah, berarti kalau misalkan kalian lihat, daerahnya itu yang aku kasih arsiran hijau ya. Nah, kalau misalkan yang arsiran hijau itu cara bacanya gimana? Oke. Nah, jadi buat yang ini, cara bacanya itu adalah kalau kalian lihat, pertama-tama Kak, berarti kalau misalkan dia ke kiri kan berarti X-nya itu adalah kurang dari sama dengan 1. Kalau ke kanan berarti X-nya itu lebih dari 2. Nah, jadi buat himpunan penyelesaiannya, kalian bisa bilang kayak gini. X kurang dari sama dengan 1. Artinya nilai X-nya itu adalah 1 karena 1 diajak kan? Atau kurang dari 1 karena daerahnya itu di sebelah kirinya 1 gitu ya. Nah, terus kalian bilang, atau nilai X-nya itu adalah lebih dari 2. Artinya, dari sini, duanya tuh nggak diajak. Ya, karena kan dia bulatannya bolong.
Jadi makanya di sini nggak ada tanda sama dengannya gitu ya. Dia cuma lebih dari aja. Jadi yang kita ambil itu yang lebih dari dua aja, teman-teman ya. Ini adalah daerahnya gitu ya. Kalau misalkan kita cocokin sama opsi jawaban, nah opsi jawabannya itu dinyatakan seperti itu. Sekarang sekalian aku ajarin kalian cara bacanya ya. Nah, cara bacanya itu adalah gini, teman-teman. Ini itu adalah interval namanya. Interval itu kayak gimana? Kalau misalkan yang E ya, fokus yang E dulu gitu ya. Aku contohin satu aja. Kalau misalkan yang E itu kan 1,2, artinya tuh dia bilang gini, X-nya itu berada di antara satu dan berada di antara 2. Nah, tapi ada yang tahu nggak bedanya kurung lengkung sama kurung siku? Nah, itu ada bedanya, teman-teman, ya. Kalau misalkan kurung siku, itu artinya si satunya itu tuh nggak diajak, gitu ya. Kalau misalkan kurung siku, itu berarti dia ada sama dengannya. Jadi kalau misalkan dia kayak gitu, kalian lihat deh, ini kan kurungnya kurung biasa ya, kurung lengkung ya. Berarti ini tandanya itu dia kurang dari aja. Tapi kalau yang ini, yang di duanya, itu kan dia ada kurung siku ya. Berarti dia pasti dia tandanya gini. Nah, jadi jangan bingung ya, itu maksudnya. Oke, jadi ini emang perlu pembiasaan teman-teman ya. Nah, coba lagi. Kalau yang D berarti gimana? Itu interval, artinya nilai X-nya itu berada di antara satu dan 2 juga. Nah, berarti sekarang tanda sama dengannya ada di mana? Dia ada di kurung siku. Berarti tanda sama dengannya itu ada di depan, gitu ya. Yang belakang ada sama dengannya nggak? Nggak ada, karena dia itu cuman kurung lengkung biasa. Gitu. Semoga bisa dibayangin ya. Nah, dalam hal ini kita akan pilih yang mana ya, teman-teman ya? Nah, tadi kan jawaban kita adalah X kurang dari sama dengan satu sampai atau X lebih dari 2 ya. Jadi kalau misalkan opsi D sama opsi E kan nggak mungkin, karena kan dia ngomongnya di antara. Salah ya. Jadi dalam soal ini kita akan pilih yang mana? Oke. Kita akan pilih yang C, teman-teman ya. Nah, kenapa yang C? Ini tuh interval. Jadi kalau misalkan dia bilang min infinite sampai satu, itu berarti gini. Min infinite, X-nya itu berada di antara min infinite sampai satu. Sama dengannya di mana? Sama dengannya itu di satu ya. Nah, berarti sama dengannya di sini. Sesuai dengan daerah kita kan? Nah, ini kan dari min infinite, guys. Sampai kapan? Sampai satu kan? Gitu ya. Dan satunya kan diajak. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan yang dua, dua infinite itu maksudnya gimana? X-nya itu berada di antara 2 sampai infinite, gitu ya. Nah, duanya diajak nggak? Duanya nggak diajak, karena kan kurungnya kurung siku, gitu, kurung biasa gitu ya. Sesuai dengan pernyataan kita nih, dia itu dari 2 sampai infinite, tapi duanya nggak diajak. Kira-kira gitu ya. Nah, udah selesai ya buat soal yang ini, teman-teman. Oke, ini boleh dilihat-lihat dulu ya. Kira-kira ada yang mau tanya kah? Kak, kalau kayak gitu berarti yang ada 2 dieliminasi aja ya. Kalau misalkan dia ngajak 2, iya kita eliminasi aja ya. Nah, tapi yang mau aku jelasin itu terkait dengan baca interval sih, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kurung siku sama ada kurung lengkung, gitu ya. Nah, itu kalian harus bisa bedain perbedaannya itu apa, karena ada maknanya, ya. Maknanya kalau misalkan kurungnya siku ada sama dengannya. Tapi kalau kurungnya biasa itu nggak ada. Dan arti interval itu berarti nilai X-nya ada di antara itu, gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Agak pedes soal kita hari ini ya. Karena emang kalau fungsi itu dia bisa macam-macam banget munculnya soalnya. Nah, ini aku contohin beberapa soal. Ya, kira-kira kayak gitu aja ya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum aku tutup sesi kelasnya? Maaf ya, agak ngaret 10 menit nih. Oke, aman? Nah, mungkin kalau misalkan aman atau misalkan Kak, aku masih bingung-bingung gitu ya sama pembahasan kita hari ini. Nah, itu nggak apa-apa ya. Kalian bisa coba lihat-lihat lagi soalnya dan kalian bisa coba lagi kerjain sendiri gitu. Karena memang yang aku lakuin adalah soal SNBT itu bukan soal gampang ya. Jadi emang soal yang susah.
Jadi ya emang mau gak mau kalian harus terbiasa sama soalnya. Kira-kira kayak gitu. Nanti buat filenya itu aku kirim di mana? Di website ya. Nanti bakal di-upload teman-teman. Gitu deh. Oke. Kalau gampang satu Indo jadi anak UI, bener ya. Jadi memang em, emang sesulit, makanya nggak sesulit itu sih, tapi ya emang susah gitu ya. Emang hot soal-soalnya. Jadi ya yang aku tampilkan sekarang itu memang kenyataannya ya teman-teman ya. Memang soalnya seperti itu, tapi bukan berarti karena soalnya susah tuh kalian nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, tapi ya emang harus latihan aja. Jadi buat yang masih bingung-bingung hari ini tuh nggak apa-apa ya. Kalian bisa coba pelajari fundamentalnya, kalian bisa pelajari catatannya, kalian bisa coba kerjain soalnya gitu ya. Iya, nanti bisa dicoba dulu ya buat kejar dulu materi fundamentalnya. Itu aku yakin pasti kalian bisa. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu ya teman-teman buat kelasnya. Makasih banyak udah belajar bareng sama aku nih. Dan semoga bisa em, dapet apa ya, bisa ngasih kalian gambaran lah ya buat soal-soal fungsi. Oke, kalau gitu sampai sini dulu kelasnya teman-teman. Makasih banyak ya udah join. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, bye-bye guys. Aku end kelasnya. Sama-sama. Oke, dadah.